Pembunuhan berantai kembali terjadi. Yang anehnya, setelah bertahun-tahun pelakunya sulit terungkap, tiba-tiba seorang pria mengaku sebagai pembunuh berantai tersebut. Apakah sebenarnya alasan pembunuh ini mengaku, ataukah benar dia pembunuhnya? Dan inilah Confession of Murder. Di sebuah kedai, detektif Choi Hyung-go sedang bertarung dengan pria bermasker. Detektif Choi dibanting dan pria itu menyandra pemilik kedai. Listrik dipadamkan dan pisau pria itu menggorok leher pemilik kedai. Kesempatan itu digunakannya untuk kabur. Pria bermasker itu bersembunyi di kolong mobil, tapi detektif Choi menyadarinya. Berusaha keras untuk kabur dari kejaran detektif Choi yang tepat di belakangnya. Mencoba berlari ke atas gedung, tapi itu keputusan yang salah. Pria itu pun terhenti dan detektif Choi menodongkan senjatanya. Saat Choi mencoba memborgolnya, pria itu nekat melompat dari gedung. Pria itu bergelantungan dan detektif Choi menembaknya. Detektif Choi turun ke bawah, tapi tiba-tiba dia ditikam pria bermasker tadi. Bahkan mulut detektif Choi disayat sampai ke pipinya. 15 tahun berlalu, dan itu terakhir kali pelaku terlihat. Bahkan kasusnya sudah kadaluarsa. Tapi detektif Choi ini masih terobsesi untuk menangkap sang pelaku. Tiba-tiba, seseorang menelpon. Dia bernama Hyun Sik. Ibunya Hyun Sik ini dulunya salah satu korban pembunuh berantai itu. Dia sangat putus asa karena sudah 15 tahun pelaku yang membunuh ibunya belum juga tertangkap. Dia pun berdiri di toren air dan berencana bunuh diri. Choi sebenarnya berusaha meyakinkannya, tapi Hyun Sik kekeh melompat. 2 tahun berlalu, Choi mendapatkan telepon bahwa seseorang mengaku sebagai pembunuh berantai itu. Berita di TV juga menayangkan tentang pengakuan tersebut. Pelaku tersebut bernama Lee dan dia merilis buku tentang kasus pembunuhannya terdahulu. Yang harus kalian tahu bahwa kasus ini sudah kadaluarsa 2 tahun yang lalu. Jadi Lee tidak bisa ditangkap. Nah, alasan Lee merilis buku pengakuan tersebut untuk menghilangkan rasa bersalahnya dan tidak terjadi kasus serupa ke depannya. Secara terang-terangan, dia juga meminta maaf ke detektif Choi karena sudah memberikan luka di wajahnya. Lee juga bilang peluru yang ditembak Choi 17 tahun yang lalu masih bersarang di badannya. Para wartawan pun memintanya untuk menunjukkan bekas lukanya. Gak disangka, buku itu juga laris habis terjual. Lee juga mendonasikan sebagian hasilnya ke panti asuhan. Dia bahkan bersujud dan meminta maaf ke rumah para korban terdahulu. Di tempat berbeda, Choi tampak kesal karena tidak bisa menangkap Lee. Dan kepala polisi merasa curiga atas pengakuan Lee. Dia masih merasa dengan tampangnya itu, Lee bukanlah pembunuh berantai. Tiba-tiba, para wartawan datang ke sana dan meminta pendapat Choi atas pengakuan Lee. Lee ternyata juga datang ke sana. Sambil tersenyum, dia meminta maaf ke Choi. Tapi Choi malah meludah ke tangannya. Di sini, Lee membisikkan sesuatu ke Choi lalu dia pergi. Choi pun melemparkan makanannya ke arah Lee. Di sisi lain, seorang penjahat bernama Kang baru saja bebas dari penjara. Dia ditekati seseorang wanita kaya bernama Han Ji-so. Selain Kang, di sana juga berkumpul para keluarga korban lain. Di tempat berbeda, direktur di sebuah stasiun TV berencana menghadirkan Choi dan Lee di satu acara siaran langsung. Tapi produser menolak hal itu. Dia takut Choi akan terpancing amarahnya dan membunuh Lee. Direktur di sana nggak mau tahu, yang penting acara itu harus terlaksana. Di sisi lain, Ji-so meminta Kang untuk tidak membunuh Lee terlebih dahulu sebelum dia mendapatkan informasi di mana Lee mengubur jasad anaknya. Kang menolak diatur karena baginya membalaskan dendam keluarganya ke Lee adalah sesuatu yang sudah dinantikannya selama ini. Ji-so bilang bahwa dia juga merasakan hal yang sama. Itulah alasan kenapa mereka semua dikumpulkan, yaitu untuk membalaskan dendam.
Lalu mereka pun mengatur rencana bagaimana caranya membunuh Lee. Masalahnya, dimanapun Lee berada, dia selalu didampingi beberapa bodyguard. Di tempat berbeda, Lee menghadiri acara tanda tangan bukunya. Terlihat di luar banyak sekali orang yang membencinya. Tapi anehnya, tidak sedikit juga yang ngefans dengan dirinya. Dikarenakan parasnya yang memang ganteng. Choi juga datang ke sana dan meludah ke buku milik Lee. Para bodyguard langsung mengusirnya. Keesokan harinya, rencana para keluarga korban ini dilakukan. Di saat Lee sedang berenang, Kim menyamar sebagai petugas kebersihan. Lalu dia memasukkan beberapa ular beracun ke dalam kolam. Ular itu pun menggigit Lee dan dia segera dilarikan ke rumah sakit. Sementara di luar, mereka menyamar sebagai petugas ambulan. Tapi sialnya, petugas ambulan yang asli datang. Mereka pun langsung kabur. Polisi pun dihubungi dan Choi langsung bergegas menuju lokasi. Choi sempat melihat pelaku penculikan dan tahu bahwa salah satu keluarga korban terdahulu. Di tengah pengejaran itu, Lee tersadar. Choi menabrakkan mobilnya berkali-kali sampai pintu mobil belakang ambulan terbuka. Dengan cepat, Lee melompat ke mobil milik Choi. Kang juga ikut melompat. Bermodal pisau, dia mencoba menyerang Lee. Tapi para bodyguard Lee terus-terusan berusaha menyelamatkannya. Kang pun bertarung dengan Lee dan berhasil kembali ke ambulan. Dia lalu melempar alat pemadam dan kecelakaan terjadi. Dengan itu, mereka berhasil kabur. Choi lalu mencoba melacak keberadaan keluarga-keluarga korban yang menculik Lee. Choi meminta anak buahnya mencari di mana mereka mendapatkan mobil ambulan itu. Setelah penyelidikan, akhirnya mereka mendapatkan bahwa Jisoo lah yang menyewa mobil itu. Choi nggak mau tahu, dia meminta anak buahnya melacak alamat Jisoo, meskipun tanpa surat perintah. Setelah dilacak, Choi berhasil membuntuti mobil Jisoo. Dia sampai di rumah di dekat gunung. Menggunakan kacamata infrared, lalu dia mematikan listriknya. Berusaha membebaskan Lee dan berhasil kabur. Keesokan harinya, wartawan mewawancarainya. Tapi di sini, Lee bilang dia tidak akan menuntut siapapun. Nah, Lee ini menunggu acara debat yang akan dia lakukan dengan detektif Choi. Jisoo datang ke kantor polisi, dia tahu bahwa Choi lah yang menyelamatkan Lee. Dia lalu menampar Choi dan pergi. Malam harinya, acara debat pun disiarkan secara langsung. Acara pun akhirnya dimulai. Pihak dari Choi bilang bahwa Lee ini sengaja merilis bukunya dan mengaku ke publik di saat kasusnya sudah kadaluarsa. Hal ini termasuk penipuan karena dengan begitu bukunya akan sangat laris di pasaran. Nah, dari pihak Lee ini menyangkalnya. Buku ini dirilis justru karena Lee tidak ingin hal serupa terjadi kembali. Dan lagi pula, Lee ini sudah bertobat. Debat pun semakin memanas. Tiba-tiba ada salah satu penelpon mengaku sebagai J. J ini bilang dialah pembunuh berantai yang asli. Choi langsung keluar dari sana dan meminta anak buahnya melacak penelpon itu. Di tempat berbeda, keluarga korban ini masih bingung dengan pernyataan J di TV tadi. Nah, masalahnya Kang Sok, anaknya Kim ini tadi pergi berencana membunuh Lee. Kalau yang dikatakan J benar, bisa jadi Lee ini hanya penipu yang mengaku sebagai pembunuh berantai. Lee keluar dari sana diikuti para wartawan yang meminta keterangan darinya. Dari kejauhan, Kang Sok sudah membidiknya dan menembakkan anak panahnya. Anak panah itu melesat menembus dada Lee. Beberapa polisi langsung menyergapnya. Di sisi lain, ternyata J menelpon dari rumah detektif Lee. Di sana juga ada secari kertas pesan dari J bahwa jika Choi membuatnya marah, maka ibunya akan dia bunuh. Choi pun marah, mengira ibunya diculik, tapi tiba-tiba ibunya terbangun karena kegaduhan yang dibuat oleh Choi. Saat dia memeluk ibunya, dia melihat J ada di gedung sebelah. Dia bergegas berlari ke sana, tapi yang dia temukan cuma sebuah pisau dan kaset pita. Kaset itu berisi rekaman bagaimana J membunuh korbannya. Choi berusaha mendengarkan baik-baik suara yang ada di video itu. Setelah yakin, Choi lalu melakukan konferensi pers.
Dia menunjukkan pisau berkarat yang ditinggalkan oleh J, dan di sana juga terbukti ada bekas darah dari Choi. Masalahnya, Choi sendiri tidak bisa mengetahui siapa pembunuh berantai yang asli, J ataukah Lee, karena peluru di dada Lee sendiri memang peluru dari senjata milik Choi, dan buku yang dia tulis sangat detail sekali, jadi hanya pembunuhnya lah yang bisa menjelaskan sedetail itu. Pernyataan Choi ini membuat publik makin dibuat bingung siapa pembunuh berantai yang asli, antara J ataukah Lee. Direktur stasiun TV punya ide untuk melakukan debat ulang, tapi kali ini J juga dihadirkan ke sana. Di sisi lain, Lee juga membuat pernyataan bahwa berangkasnya sudah dicuri. Bisa jadi si J ini membobol berangkasnya dan mengambil pisau tersebut. J yang melihat berita itu makin dibuat marah. Dia langsung menelpon Choi dan bilang dia akan membuktikan bahwa dialah pelaku yang asli. J bilang mungkin saja salah satu korbannya dulu ada yang masih hidup. Lalu dia menutup teleponnya. J juga menghubungi produser stasiun TV. Dia melakukan siaran langsung di stasiun TV dan juga menelpon Lee. Dia menantang Lee untuk melakukan debat di TV kembali untuk membuktikan siapa pembunuh yang asli. Sebelum pergi, J memberikan kaset pita lagi ke produser. Isinya adalah video di mana J ini mengubur korbannya terdahulu. Tapi lokasi pastinya akan dia kasih tahu 3 jam sebelum acara debat dimulai. Di tempat berbeda, keluarga korban ini berencana menyamar sebagai kru TV. Jisoo juga meminta Kim memasukkan racun ular ke sebuah pulpen. Keesokan harinya, debat pun dimulai. Disinilah J akhirnya membuka topengnya. Dia bilang bahwa semuanya akan terungkap. Pihak TV lalu menayangkan beberapa kru TV yang menggali di tempat J mengubur mayat korbannya ke-11. Nah, korban ini anak dari Jisoo, sekaligus pacar dari Choi. Choi yang emosi berusaha menyerang J, tapi semua orang menghentikannya. Acara debat itu pun dihentikan sesaat. Debat dilanjutkan kembali dan pembawa acara mempersilahkan Lee untuk berbicara. Lee lalu bilang bahwa dia bukanlah pelaku pembunuhan berantai. Mendengar itu, J ini tersenyum bangga. Pembawa acara lalu menanyakan kalau Lee bukan pembunuhnya, bagaimana dia bisa menulis bukunya secara detail. Lee lalu bilang bahwa buku itu sebenarnya ditulis oleh detektif Choi. Lee sendiri adalah anak dari korban pertama J. Masih ingat kan Hyun-sik yang terjun dari toren air 2 tahun lalu? Nah, Lee ini adalah Hyun-sik. 2 tahun lalu dia dioperasi karena bekas luka di wajahnya akibat melompat itu. Dan sejak itulah, semua ini sudah direncanakan oleh Choi untuk memancing pembunuh yang asli muncul. Dia sadar bahwa J ini sangat ingin dapat perhatian dari publik. Jadi dia menciptakan pembunuh berantai palsu dan membuatnya terkenal. Dia yakin J akan cemburu dan menampakkan dirinya. Tapi J di sini masih sangat tenang karena dia berpikir dia sudah tidak bisa didakwah atas kejahatan yang bahkan sudah kadaluarsa. Ternyata Choi masih punya kartu as lain. Dia menunjukkan rekaman yang dikirimkan J waktu itu. J masih tetap santai karena dia belum tahu maksud dari Choi. Dia lalu mengeraskan suara rekamannya dan terdengar pemungutan suara pemilihan presiden di tahun 1992. Sementara sekarang tahun 2007. Jadi dia masih punya waktu untuk menangkap J karena kasusnya belum kadaluarsa. Sambil ditodong senjata, J bersujud dan meminta maaf. Dia sempat menyekap pacarnya Choi ini selama 2 tahun dan bahkan sampai dia hamil anaknya. Nah, di saat dia tahu pacarnya Choi ini hamil, dia langsung dibunuh karena J tidak suka dengan anak kecil. Choi yang muak mencoba menembak J tapi kru TV menghalanginya. Kesempatan itu digunakan J untuk kabur dan menyandra Jisoo. Ternyata Lee sudah ada di belakangnya dan berhadapan langsung dengan J di lift. J yang terpojok mengambil pecahan kaca dan menusuk Lee berkali-kali. Dia berusaha kabur tapi para polisi menyergapnya. Dia pun nekat loncat keluar gedung dan mencuri mobil. Tapi ternyata di luar, Kim sudah bersiap dengan forkliftnya dan menghancurkan mobil J.
Tapi sialnya, J berhasil lolos kembali. Dia mencuri motor dan kabur. Choi tidak menyerah, dia terus membuntuti J. Di tengah jalan, mobilnya malah tertabrak truk. Choi tetap kekeh, dia memakai truk itu untuk mengejar J. Choi berusaha menabrak J, tapi J malah berhasil bergelantungan di depan truk. J lalu menyerang Choi. Tiba-tiba, Lee datang dan memalangkan mobilnya. Truk itu pun terbalik dan J serta Choi bertarung, tapi di sini Choi malah yang kalah. Choi lalu bangkit dan berusaha membunuh J. Untungnya, polisi segera datang dan menangkap J. J masih bisa tersenyum ketika dia tertangkap. Jisoo yang dendam pun berusaha menyuntikkan racun ular itu, tapi Choi menghalanginya. Ternyata Choi sendirilah yang menusukkannya ke J. J langsung tewas di tempat. 5 tahun berlalu, Choi dibebaskan dari penjara. Keluarga para korban juga menyambut Choi di sana. Disinilah akhirnya Choi bisa tersenyum kembali dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Confession of Murder. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dajum.